salam sejahtera untuk kita semua. Saya Idhar Darlis SKM MKes, dosen pada program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen pada gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Sebagai seorang dosen dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proses pendidikan yang biasa saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Mata kuliah ini disajikan pada semester genap dan untuk mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Dan mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep umum epidemiologi penyakit tidak menular, kemudian faktor resiko pada penyakit tidak menular, epidemiologi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, epidemiologi penyakit berkaitan dengan penyakit tidak menular yang ada biasanya pada masyarakat. Dalam perkuliahan ini juga mahasiswa biasanya saya sampaikan dengan metode-metode yang interaktif, yang biasanya saya sampaikan berfokus pada mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa mampu untuk mengelaborasi apa yang saya sampaikan dengan tugas-tugas yang biasanya saya berikan dengan mengakses link-link jurnal, baik jurnal yang internasional maupun bereputasi nasional yang bisa diakses dengan lebih mudah. Kemudian CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada program studi di Fakultas Kesehatan, khususnya mata kuliah penyakit tidak menular ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, yaitu memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang mencakup dalam bidang epidemiologi, baik epidemiologi penyakit tidak menular ataupun penyakit tidak menular. Kemudian memiliki penguasaan dasar prinsip ilmu kesehatan masyarakat yang mampu diterapkan pada masyarakat. Kemudian sikap yang dituntut kepada mahasiswa adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, norma, dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dituntut untuk mengintegrasikan tanggung jawab dan kerjasama yang nantinya bisa dilakukan pada masyarakat. Kemudian keterampilan umum yang diharapkan dari mahasiswa adalah bagaimana mereka mampu melakukan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk mengkaji kajian-kajian epidemiologi, khususnya epidemiologi penyakit tidak menular pada masyarakat. Kemudian bagaimana mereka mampu mengambil keputusan, bagaimana mereka mampu untuk memelihara dan mengembangkan jejaring kerjasama, khususnya dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Kemudian keterampilan khusus yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian, analisis situasi yang sesuai dengan evidence base, kemudian mereka mampu mempraktekkan secara komunikasi kepada masyarakat, kemudian mampu untuk melakukan pemberdayaan, sebagaimana ciri pada Fakultas Kesehatan adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep epidemiologi, kemudian menjelaskan penyebab akibat, riwayat alamiah, kemudian berkaitan dengan memahami data epidemiologi, melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penjaringan screening penyakit, dan melakukan penelitian epidemiologi. Kemudian bahan kajian atau materi yang biasanya saya sampaikan, yang pertama adalah konsep epidemiologi penyakit tidak menular, kemudian berkaitan dengan faktor risiko penyakit tidak menular, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, screening penyakit tidak menular, epidemiologi penyakit jantung, epidemiologi penyakit hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, epidemiologi kecelakaan lalu lintas, epidemiologi penyakit anemia, epidemiologi penyakit ginjal, dan yang terakhir adalah surveillance penyakit tidak menular. Kemudian pada mata kuliah ini yaitu epidemiologi penyakit tidak menular, biasanya saya menyampaikan kepada mahasiswa beberapa penilaian yang mencakup yang pertama adalah
berkaitan dengan ujian tengah semester atau UTS dengan bobot sebesar 30%, kemudian UAS dengan bobot sebesar 30%, tugas kelompok ataupun tugas individu yaitu sebesar 10%, presentasi yaitu sebesar 20%, dan keaktifan untuk mata kuliah yang biasa saya ampu itu saya sampaikan kepada mahasiswa sebesar 10%. Itu adalah bobot-bobot penilaian. Kemudian proses penilaian yang saya lakukan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh tugas yang biasanya masuk yang disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan arahan-arahan yang terstruktur yang sudah saya berikan. Saya menerapkan rubrik penilaian dengan jelas, kemudian memaparkan secara terbuka kepada mahasiswa ketika selesai di akhir mata kuliah nilainya. Kalau ada yang tidak sesuai bisa melakukan konsultasi kenapa tidak sesuai dengan sebelumnya, seperti itu. Dengan menyelesaikan mata kuliah ini, saya harapkan mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan epidemiologi penyakit tidak menular di lapangan dan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian. Kemudian di akhir nanti mata kuliah bagaimana mereka bisa melakukan pemberdayaan di masyarakat. Baik, untuk tahap berikutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran yang berkaitan dengan epidemiologi penyakit tidak menular dengan topik yaitu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan kita pada sore hari ini. Baik, untuk adik-adik semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kabar-kabar yang baik dan juga kesempatan sehingga nanti adik-adik kita sampai ke depannya menyelesaikan studinya di Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mau absensi terlebih dahulu untuk adik-adik semua. Yang pertama ada Bintang Prayoga. Iya. Ya, ada Sulastri. Ya, ada. Ya. Kemudian ada Ahmad. Ada. Ya. Ada Sita. Kemudian Risha, ada Aulia, ada Tiara. Oh ya, oke, semuanya tidak ada yang terlewat ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mau evaluasi dulu untuk adik-adik semua, apakah masih mengingat pembelajaran kita atau materi kita yang sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang bisa? Perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Oh, perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Bisa dijelaskan satu-satu apa perbedaannya? Penyakit menular itu rantai penularan yang jelas, mikroorganisme, single kausa, diagnosa yang mudah. Dan penyakit tidak menular itu tidak adanya rantai penularan, Ya. etiologi yang tidak jelas, dan Oke. diagnosa yang sulit, dan multi-klausa. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Bisa diberikan tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, oke, sekali lagi terima kasih sudah memberikan jawaban arah penyakit tidak menular dan menular yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau untuk penyakit menular itu disebabkan oleh mikroorganisme yang memang mudah untuk dideteksi karena bisa single kausa. Nah, berbeda dengan penyakit tidak menular itu memang multiple kausa, kemudian diagnosisnya yang begitu rumit juga, ya, sehingga memang butuh diagnosa yang lebih lanjut. Nah, itu ada berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini yang berkaitan dengan epidemiologi penyakit
tidak menular. Seperti itu. Ya, jadi saya harap untuk adik-adik semua di sini bagaimana untuk bisa terus belajar, bisa terus mengingat atau membaca kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya sehingga bisa nanti diimplementasikan untuk kedepannya seperti itu. Ya, baik untuk adik-adik semua kita akan masuk pada materi pembelajaran kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk atau saya sampaikan terkait dengan materi, saya akan sampaikan dulu terkait dengan CPMK pembelajaran kita untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep penyebab penyakit dan riwayat alamiah penyakit, kemudian memahami data epidemiologi penyakit tidak menular, kemudian sub CPMK-nya yaitu saya harap di sini teman-teman atau adik-adik semua nanti ini bisa mampu menjelaskan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah bagaimana mahasiswa mampu untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan penyakit tidak menular, jenis-jenisnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi faktor risiko sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan dan pengendaliannya. Mahasiswa mampu mengevaluasi program-program pengendalian PTM. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengembangkan kampanye edukasi. Seperti itu. Itu harapannya yang mungkin bisa adik-adik bisa lakukan dari kampanye-kampanye yang kecil, kampanye-kampanye yang sederhana. Pencegahan dan pengendalian PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif. Karena kita adalah kesehatan masyarakat, jadi kita mengutamakan aspek promotif dan preventif itu secara komprehensif, efektif untuk pasien seperti itu. Prioritaskan dengan kriteria. Yang pertama adalah, jadi kalau dalam membuat atau mengidentifikasi membuat skala prioritas, kita mengutamakan kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah tingginya angka kematian atau kecacatan. Yang kedua adalah tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan. Karena untuk penyakit tidak menular itu pasti biaya pengobatannya cukup mahal. Seperti beda dengan kalau penyakit menular. Kemudian memiliki faktor risiko yang dapat diubah karena kebanyakan disebabkan dari perilaku kita sehari-hari. Misalkan dulunya tidak DM, sekarang tiba-tiba ada diagnosa DM-nya. Kenapa? Karena sering makan makanan yang manis, kurangnya berolahraga. Jadi semuanya faktor-faktor risiko itu sudah muncul secara sendirinya seperti itu. Nah, prioritas program pencegahan dan pengendalian PTM adalah kalau teman-teman atau adik-adik ini biasanya ke puskesmas melihat apa penyakit yang paling banyak atau 10 penyakit tertinggi biasanya. Tidak jauh dari sini. Yang pertama adalah hipertensi, kemudian stroke, PJK atau penyakit jantung koroner, DM, obesitas, kemudian kanker leher rahim, payudara, kanker pada anak, dan PPOK, penyakit paru obstruktif. Kemudian itu ada asma, gangguan penglihatan dan kebutaan, gangguan pendengaran dan ketulian, dan yang terakhir adalah gangguan fungsional, maksudnya adalah fungsi-fungsi dari saraf seperti itu. Penurunan kematian akibat PTM pastinya yang harus dilakukan. Kemudian adalah penurunan konsumsi alkohol, perbanyak aktivitas fisik, kemudian penurunan tekanan darah, penurunan asupan garam, sampai dengan cakupan bagaimana untuk pengobatan yang diutamakan seperti itu. Nah, indera penglihatan dan pendengaran itu bagaimana bisa menurunkan sampai dengan 30%, 25%, dan soalnya di 2030 itu bisa mengurangi 90% ketulian yang dapat dicegah. Jadi itu harapannya atau target-target dari pemerintah bagaimana untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi memang sangat penting karena kalau di Indonesia kan sekarang kita pernah mendengar adanya burden disease, sekarang triple burden disease. Jadi penyebab penyakitnya itu bukan hanya dari penyakit menular, tapi dari tidak menular, bahkan ada yang kombinasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berbicara tentang sasaran. Sebenarnya sasaran itu apa? Sasaran dalam pelayanan penyakit tidak menular itu meliputi individu dan atau kelompok masyarakat, baik yang berisiko penyakit tidak menular maupun yang tidak berisiko. Jadi kenapa? Jadi memang kalau misalkan
ada memang riwayat-riwayat dari keluarga, pastikan nanti di keturunannya ada yang mewarisi. Itu kalau untuk penyakit penyakit tidak menular yang bukan disebabkan karena mikroorganisme sebenarnya. Tapi ada juga penyakit tidak menular yang dulu memang dari riwayat keluarga tidak ada yang menderita, seperti obesitas, hipertensi. Itu kan karena lifestyle-nya, itu karena kurangnya aktivitas fisik misalnya. Jadi itu bisa diubah semuanya, karena itu adalah faktor resiko yang bisa atau yang dapat diubah. Kecuali yang tidak diubah, yang tidak bisa diubah adalah jenis kelamin, umur, itu kan semuanya adalah karakteristik yang memang tidak bisa diubah, atau faktor resiko yang tidak bisa diubah, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk pada pencegahan PTM dititik beratkan pada pengendalian faktor risiko. Kenapa dititik beratkan di sini? Karena inilah yang bisa diubah atau yang dapat dicegah di sini dari faktor risikonya. Misalkan contohnya merokok. Nah, itu bisa diedukasi kurang. Misalkan kalau ada orang di rumah sering nih batuk-batuk, nah bisa kita edukasi, bilang kurang-kurangi rokok gitu. Atau bagaimana? Nah, inilah kenapa kesehatan masyarakat itu definisinya adalah ada seninya. Karena disinilah seninya kita bagaimana untuk melakukan edukasi, bagaimana untuk melakukan promosi kesehatan, seperti itu. Pencegahan, karena kita dari sisi perspektif kesehatan masyarakat, jadi adik-adik harus ingat mengutamakan preventif dan promotifnya. Ada yang mau bertanya atau semuanya sudah jelas yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau tanya? Oh iya, silakan Sita. Kenapa penting dilakukan advokasi? Kenapa penting dilakukan advokasi? Oke, pertanyaan yang bagus dari Sita. Jadi saya jawab bahwa memang kenapa pentingnya dilakukan advokasi. Biasanya perencanaan yang kita sudah buat, perencanaan yang kita sudah memang rancang dengan baik, itu biasanya kan ada tantangannya belum bisa diterima dengan menyeluruh. Itulah pentingnya advokasi, kita melakukan negosiasi di awal, kita melakukan lobby-lobby terkait dengan ini, makanya kita buatkan skala prioritasnya, kita buat secara jelas sehingga apa yang kita suarakan, apa yang kita bawakan itu melalui advokasi itu bisa diterima oleh pemangku kepentingan, bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya itulah perannya advokasi di sini sangat penting untuk membuat kebijakan-kebijakan atau apapun yang kita sudah usulkan itu bisa diterima oleh masyarakat ataupun pemerintah. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Sita. Ada lagi? Bagaimana contoh dari pemberdayaan masyarakat? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, jadi contoh pemberdayaan masyarakat itu adalah kalau paling banyak yang bisa dilakukan biasanya adalah sosialisasi. Biasanya kita kumpulkan di satu tempat, misalkan di balai kelurahan, di praktek pemberian makanan tambahan untuk balita. Nah, kita berdayakan, misalkan kita dari kampungnya Risha, misalkan yang pangan lokalnya adalah umbi-umbian, jadi itu bisa diolah. Nah, itu biasanya kita memperdayakan masyarakat bagaimana sehingga berdampak pada gizi, jadi sehingga anak-anak atau yang ada di wilayah itu mengurangi stunting seperti itu. Jadi semuanya sudah memahami terkait tadi upaya pencegahan dan pengendalian PTM? Sudah. Oke, berarti sudah paham. Jadi kalau sudah paham, jadi saya akan bertanya. Oke, saya bertanya dulu. Ada yang bisa, kenapa sih pentingnya dilakukan deteksi dini? Karena yang pertama yaitu dapat menemukan faktor-faktor risiko sedini mungkin, dan yang kedua yaitu dapat dilakukan pencegahan dan pengendalian. Terima kasih. Oke, dilakukan deteksi dini karena itu tadi kita bisa menemukan faktor risiko sedini mungkin. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengurangi faktor risiko itu dengan langkah pencegahan dan pengendaliannya, sehingga nantinya belum terjadi sakit parah. Jadi nanti karena kalau PTM itu kan biasanya biaya pengobatannya yang cukup mahal seperti itu. Jadi memang sedini mungkin kita bisa mencegah atau melakukan pengendalian terhadap penyakit tidak menular. Oke, satu lagi ada yang bisa yang memberikan contoh-contoh dari promosi kesehatan. Kampanye
HBS, kampanye stunting, kampanye lecture. Oke, kita berikan kesehatan yang paling simpel yang kita lakukan biasanya adalah kampanye melalui media sosial. Kemudian tentu topiknya ada tentang PHBS, ada stunting atau merokok. Itu kan adalah salah satu contoh dari promosi kesehatan yang biasa dilakukan. Ini sudah teman-teman atau adik-adik bisa terima semua. Jadi saya harap nanti ke depannya bisa diingat kembali bagaimana terkait dengan pencegahan dan pengendalian ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya, dan juga teman-teman bisa mengimplementasikannya di keluarga, tapi pada masyarakat luar seperti itu. Nah, sebagai bentuk pembelajaran mandiri, saya akan memberikan tugas. Jangan lupa dicatat tugasnya adalah teman-teman semua atau adik-adik di sini mencari referensi dari ada 2 jurnal, satu jurnal internasional dan satu jurnal nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Tema penyakitnya atau jenis penyakitnya bebas, dari adik-adiknya saja yang pilih. Ini adalah mencari jurnal nasional dan internasional. Oke, semuanya bisa dipahami? Oke, jadi kita cukupkan untuk perkuliahan kita pada sore hari ini, dan saya simpulkan sedikit untuk mata kuliah kita adalah bagaimana kita harus memahami inti dari pencegahan dan pengendalian, sehingga bisa memberikan atau memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana deteksi dini penyakit, bagaimana pencegahan pengendalian dengan melakukan promosi kesehatan. Dilakukan secara simpel saja dulu dari media-media sosialnya teman-teman atau adik-adik di sini, itu bisa melakukan promosi kesehatan. Oke, semuanya kita akhiri untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dan teman-teman juga sehat selalu, belajar selalu, sehingga bisa nanti sampai dengan selesai menyelesaikan perkuliahannya di Universitas Pejuang Republik Indonesia. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.